Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kementerian kebudayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa terserap dengan baik dan bisa diimplementasikan ke kehidupan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Sebelum itu, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Apakah ada? Ya, Boleh nanti ketua kelas boleh menginfokan Bapak untuk terkait siswa yang tidak hadir pada hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak akan memaparkan tentang service design dan web framing bagian anak. Nah, pada materi ini itu terkait tentang development sebuah aplikasi yaitu berbasis web untuk sebagai dasar agar si klien ataupun si developer mempunyai kepuasan. Nanti kliennya tuh memberikan feedback apakah dari desainernya itu kurang cocok dan nanti bisa diimprove melalui diskusi tersebut. Nah, sesi web framing ini adalah sesi yang tadi mendiskusikan kebutuhan klien dengan si developernya untuk advance antara kebutuhan dan pengembangannya. Baik, yang pertama itu tadi ya tentang service design web framing. Baik, coba lanjut. Nah, service design ini itu bukan cuma bikin cakep sebuah tampilan aplikasi ataupun bikin struktur ataupun langkah-langkah saya bikin terus selanjutnya langsung untuk tapi bikin sebuah aplikasi tersebut nyaman. Nah, memahami user experience atau UX dan customer experience destinasi ini itu sangat penting untuk apa? Untuk memberikan sebuah platform kepada kebutuhan klien tersebut untuk sebuah usaha klien tersebut untuk membuat platform agar dapat dinikmati pada user yang diinginkan sebuah perusahaan tersebut. Nah, jika Bapak gambarkan bagian besar dari UX dan CX kalau membaca ini ya jadi UX ini terjatuh di dalam. Nah, sementara lingkup yang lebih luas lagi itu ada namanya CX atau customer experience. Yang bisa poin penting dari UX ini adalah sebagai yang tadi Bapak sebutkan tentang memahami bagaimana sih pengguna itu alurnya tuh dalam mengoperasikan aplikasi itu seperti apa. Jadi lanjut, coba rasakan bagaimana sih aplikasi tersebut tuh milik sudah dioperasikan apa desainnya yang bagus. Nah tentunya user itu ketika menggunakan aplikasi jika enak itu dia akan memilih usernya ataupun user experience daripada desain. Kenapa? Karena kalau desainnya bagus terus apabila user experience yang nggak bagus itu pengguna ataupun usernya tuh nggak tertarik ataupun malah kembali atau malah uninstall. Nah jika biasa tuh kayak kita pakai aplikasi yang bikin bingung ataupun salah pencet terus UI-nya membingungkan. Nah, keutamaan UX ini pada desainer untuk mengkombinasikan UX dan UI untuk mempertimbangkan agar menciptakan sebuah aplikasi yang memudahkan user untuk mengaksesnya. Nah, sebagai contoh dari aplikasi ini, nah jika dilihat secara kasat mata ini UI-nya cukup bagus ya. Di sini ada tombol back-nya tapi tidak jelas.
juga tampilannya ada ikon animasi. Nanti kalau dia aplikasikan ini, dan ini juga ada pilihannya, ada pilihan ABCD. Jadi aplikasi yang gampang banget dipakai itu rasanya itu ngalir aja. Nah, jadi kalau disingkatkan apa yang UX dan CX, jadi UX itu adalah fokus pada perasaan dan kemudian pengguna itu sangat mengakses aplikasi tersebut. Nah, analoginya tuh ketika kita merasakan sebuah misalnya sofa yang empuk, kemudian rasa nyamannya dan kemudiannya menjadi saat di dalam tubuh saya mobil yang jadinya tuh enak banget ikut alur tubuh gitu. Nah, dampaknya pada analogi CX itu cakupannya yang tadi kan lebih luas ya, mencakup seluruh perjalanan pengguna dengan brand ataupun sebuah layanan, mulai dari iklan, download, memakai aplikasinya sampai final customer service. Jika dianalogikan itu seluruh pengalaman mulai dari saya analogikan ke pembelian sebuah mobil, dimulai dari user membeli sebuah mobil, kemudian mentes drive-nya di showroom kan, kemudian proses pembelian dan yang terakhir sampai pada servis rutin secara berkala. Dan juga Indonesia yang sempat alasannya adalah Ya Pak, kita Pak. baik, nama ini pengantar cukup mudah mungkin nanti boleh silakan. Nah, Bapak ulangan dari CX. Saya kalau tadi analogikan sebagai kita akan membeli sebuah kendaraan itu, kita lihat sebuah mobil itu di layanan televisi atau di YouTube atau sosial media. Nah, kita mendapatkan lagi. Kita datang ke showroom tersebut menyediakan unit test drive mobilnya. Dan ketika kita mencobanya ternyata tertarik bagus, dan kita melakukan proses pembelian. Nah, selama pembelian kita pakai tuh mobilnya tuh, kita menikmati mobilnya sampai ada servis rutin. Ketika ada oli misalnya yang dengan AC. Jadi kesimpulannya adalah UX ini adalah bagian penting dari UX. Jika dengan itu user bukan saya, mereka hanya butuh petunjuk yang baik. Dan dari sisi desainnya itu user pasti ngerti. Jadi usernya tuh apa? Jadi desainer tidak bikin desain yang bagus gitu. Tapi dari user aslinya itu malah dia kebingungan. Jadi kalau memanfaatkan memanfaatkan UI-nya saja tuh, padahal user aslinya tuh nggak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, jadi fungsi yang diutamakan dan bisa estetik yang sulit dioperasikan itu dengan kita memperhatikan UX-nya, misalnya dengan tombol yang jelas, teks bantu, kemudian animasi kecil dapat memberikan feedback kepada usernya sebagai media alat komunikasi aplikasi ke user. Misalnya dari aplikasi tersebut menampilkan sebuah icon ataupun message untuk kelanjutan aplikasi. Nah, dari fitur tersebut ada message dan animasi tersebut tuh membuat flow dari aplikasinya itu jalan dan kita tuh tidak kebingungan. Nah, apabila kita dihadapkan dari orang tua seperti ini, nah misalnya kalau orang tua disuruh swipe up, swipe dalam, mereka kan mesti bingung ya. Biasanya orang tua kan misalnya naik turun, kalau pencet, kalau disuruh kanan kiri kan mereka. Jadi memperhatikan UX itu sangat penting yang berurusan dengan UI. Nah, kenapa tuh UX penting di industri? Pertama, UX yang dulu yaitu ditinggalkan pengguna. Misalnya aplikasinya ribet, orang malas pakai, kemudian lalu di-uninstall. Dari yang tadi pengguna yang tersebut dia nggak paham cara menggunakannya gimana,
dia kebingungan cara bermainnya, mereka pasti mikir ini aplikasi kok nggak jelas banget sih. Biasanya mereka kan kembali atau uninstall langsung ya install aplikasi yang mengerti. Jadi poin pentingnya yaitu UX yang baik, yaitu pengguna betah ataupun loyal yang memakai terus aplikasinya. Misalnya aplikasi gampang diakses, orang senang pakai, kemudian bisnis itu aplikasi itu akan tumbuh. Jadi poinnya adalah UX penting, yaitu kemampuan merancang UX yang baik buat nilai skill dari sebuah desainer ataupun UI UX designer tersebut sebagai profesional jauh lebih baik dan apresiatif, karena desain ataupun karya yang telah dia keluarkan yaitu diterima dengan baik dan bisa merepresentasikan UX-nya apa aplikasinya itu berjalan dengan gampang diakses dan tidak ribet ataupun kebingungan usernya. Nah, kemudian dari UX tersebut ada namanya wireframe. Nah, apa itu wireframe? Yaitu bagaimana cara kita mencapaikan video itu dengan cara kita membuat wireframe. Nah, apa itu wireframe? Yaitu adalah kerangka sketsa dasar atau blueprint dari sebuah halaman aplikasi atau website. Nah, si wireframe ini itu fokus pada tata letak, struktur dan flow aplikasinya. Nah, wireframe tidak memiliki warna, gambar, dan atau font bagus. Biasanya hanya hitam putih atau grayscale. Nah, ada pertanyaan dari Bapak, bedanya apa dari alur flow ini dengan alur flow chart? Kalau bisa boleh. Kalau flow chart kan bentuk lingkaran, ya, bisa ya. Kalau flow kan lebih sederhana kan, kalau flow mungkin lebih detail, jadi aplikasinya mana ya seperti. Jadi poin regulasi dari penelitian sendiri ketika membuat webnya, yaitu ada tambahan sebuah karya ataupun produknya, yaitu seperti gambar ini. Itu tampil kayak kita tuh bisa bikin objeknya tuh kayak HP beneran. Nah, ini ada cursor design user design ya di sini. Kemudian kalau sudah setting bisa shopping di bawah ini. Terus dia pilih item. Dia pilih kategori, kemudian dia bisa pilih item apa, dia pilih produknya itu apa, ada gambarnya kemudian itu seperti apa. Kalau isinya tertarik, nanti bisa melanjutkan ke pembelian atau PCO. Di sana ada fokus yang pertama dari Pearson, item apa ya. Nah, setelah kabar-kabar ini teman-teman pahami tadi, itu perbedaan tadi adalah pecat ya, yang berbeda yaitu kalau pecat tadi ya bagian dari flow sebuah programnya. Nah, tapi kalau wireframe ini sebuah analogi ataupun presentasi secara gambaran umum terkait flow kerja dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, dengan ciri wireframe ini tidak memiliki warna, kayak ini tidak memiliki warna, hanya putih polos dan gambarnya tidak ada, hanya kotak-kotak dua-dua aja. Dan atau bagusnya ini hanya standar, nggak ada pemakaian yang kuning dan warnanya juga hitam putih ataupun grayscale. Nah, lagi Bapak akan memberikan studi kasus tentang dalam login. Nah, ini akan praktik membuat gerbang utama sebuah aplikasi yaitu login. Nah, Bapak tugaskan untuk membuat gambar sketsa kayak tadi kayak dibuat kertas atau ada yang boleh maju nanti bisa ganti Bapak tulis. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit aja. Kalau bagian ya. Caranya boleh. Apa sih ini?
Boleh dikreasikan ya teman-teman. Nah, nggak harus mirip kok. Kamu bisa apa kan segini? Nanti ada aplikasi aja kita. Ini dulu. Kalau mau improve dalamnya aja juga bisa nanti ini kan login aja sakit itu artinya login tapi juga ada yang sakit itu pendaftaran sekolah pengalir ada yang isi email paspor nama terus umur ada lagi baik, 2 menit lagi nanti akan Bapak cek. Saya mau Apa ini kok terlebih ini mas? Berapanya ini Satu menit lagi. Bentar dengan ini. Izin banget.
Baik, waktu habis ya. Habis ya. Mungkin yang sudah selesai bisa angkat tangan. Ayo, untuk total. Nanti kita tunjukkan di kesempatan ya. Oke, ada aplikasi Ajeng, dia ada login paspor, kemudian ada tombol login, terus ada perintah untuk sign in untuk ada sign in-nya. Kalau tidak nanti jadi kita tahu ya. Baik, Bapak, Sini gambarnya ada motor. Jadi kesimpulannya yaitu WebRamp ini adalah representasi dari kebutuhan pelajar yang kita tuangkan dalam sebuah tampilan sebuah HP atau WebRamp. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan si klien tersebut agar apa klien tersebut itu puas terkait rancangan WebRamp ataupun rancangan sebuah desain yang akan kita berikan. Nah, jika tadi teman-teman membuat ini kan secara manual ya pakai kertas. Nah, sebelumnya bahwa ada sebuah tool yang bisa diakses secara gratis yaitu Miro ini. Nah, apa Miro? Nah, jadi ini di aplikasi ini ada sebuah tool kayak Figma gitu. Nah, jadi kita tinggal ini cari template yang namanya itu WebRamp. Nah, jika nanti diimport ataupun dipakai template-nya itu akan seperti ini. Nah, ini kan lebih enak ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan klien, tinggal pakai ini bisa. Jadi nggak perlu lagi apa ya. Itu berbayar nggak Pak? Ini gratis. Berbayar di mana Pak? Kayak gimana? Bisa langsung di aplikasinya nggak? Bisa.
Ini kayak aplikasi keuangan seperti gambar. Saya terapkan ke entrepreneur. Nah, saya tadi bahas aja tentang motor-motor juga bisa. Nanti customernya nanti order lah. Bisa nanti mas aja kan apa tadi bisa kalau saya bisa ini ya. Jemput customernya ya, motornya ya. Tidak ada motornya bisa jalan. Nggak dikotak kan mas ya? Dikotak sih dikotak. Dengan bisa dimanfaatkan dengan jadi tadi kebutuhan mas aja saya tadi akan jemput ke kendaraan customer nanti bisa didistribusikan ke product manager. Nah nanti product manager itu akan membuat sebuah analogi sistem untuk mengimplementasi dari kebutuhan mereka. Jadi itu yang pertama anak-anak bisa benar yaitu tentang hero ini. Di Vina juga ada sih sepertinya. Tapi bapak mana ini? Nah itu tadi bapak nanti share link di kelas aja nanti bisa teman-teman cobain setelah kelas ini berlangsung atau di rumah bisa ada aplikasi ini kalau main. Nah ini bapak ada sebuah quiz yang teman-teman bisa akses di website background.com. Jadi background ini sebetulnya quiz ya teman-teman. Jadi quiz itu berubah namanya jadi background. Dan bapak bisa kirimkan ke kelas. Kodenya apa pak? Kodenya belum bapak. Jangan lupa nanti kode akan kirim sekarang. Nanti sebelum mengisi atau sebelum masuk jangan lupa diberi nama. Biar nanti apa nanti masuk di apa karena ini nilai berbuat nanti nilainya juga bagus nanti kelihatan. Jadi soalnya sedikit ya 5 aja. Kemudian waktunya persoalan 20 detik. Nanti setelah 20 detik juga dijawab. Nanti kalau nggak bisa jawab lagi, lanjut soal selanjutnya. Berapa detik dulu? Soalnya mengenai yang bapak tadi bapak makan ini. Kalau bolehnya, dia bolehnya 238 186. 238 186. Oke, apakah sudah bisa diakses semua? Sudah berapa ada rumah? 238, mulai dari masuk apa itu? Ya, tiga kan. Di pojok oh, stop dulu. Harusnya 15 sana ya. Belum bisa beri apa? Ayo, gimana lagi? Ayo, jangan login. Lagi yuk, lagi yuk. Nah, udah 15 ya, udah full ini. Bapak start dan kalian siap-siap diberikan. Kalau
Yuk, sekali yuk, 3, 2, 1. Nah, terus secara semangat. Gimana? Susah? Loh. Ada di kopi. Ya, itu. Empat, 3, 2, 1. Posisi. Ya. Yo, soal perempuan yuk. Yo, soal terakhir. Oke, bisa tepuk tangan dulu. Ya. Itu yang sama semua juga. Aku bener aku. Ya, ada yang keempat. Oh, ada ini Mbak Sanika. Lanjut yang ketiga ini banyak nih. Siapa tuh? Bacain, Pak. Mas Rafid. Coba Rafid aja. Mas Rifki, Mbak Lovika, nah, ada yang kedua, ada Mas Adam, ada Jangan dibacain, Pak. oh, selalu Pak, ya, Oke, baik. Kalau bisa Bapak simpulkan, mungkin teman-teman bisa simpulkan ya, pertemuan pada pagi hari ini itu kayak apa? Apa yang paham misalnya terkait materi atau yang ingin memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dilakukan. Boleh satu bebas, jawab masalah. Kita ya. Kalau nggak ada, Bapak yang simpulin.
alurnya kalau itu apa aja, jadi apa ketika menginputkan akun inputnya nanti apa ya, dan biasanya gunanya aplikasi ini video ya hanya Oke, bisa kita lakukan alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran Bapak tutup, Pak Bibi berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari pemaparan materi dari Bapak. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.